Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Sebelum cerita ini dimulai, saya ingin mengingatkan satu hal. Apa yang akan kalian dengar malam ini bukan sekedar kisah mimpi biasa, bukan pula cerita karangan yang muncul tanpa makna. Karena di beberapa wilayah di Jawa, mimpi dipercaya bukan hanya bunga tidur. Ia bisa menjadi jalan, bisa menjadi undangan, dan bagi sebagian orang, menjadi perangkap. Cerita ini dialami oleh seseorang yang awalnya mengira dirinya hanya terlalu lelah, terlalu sering tidur larut, terlalu banyak pikiran. Namun siapa sangka, satu mimpi yang datang berulang perlahan mengubah hidupnya, hingga akhirnya ia tidak lagi tahu di dunia mana ia sebenarnya terbangun. Dengarkan baik-baik, jangan memotong ceritanya. Dan jika kalian pernah mengalami mimpi yang terasa terlalu nyata, mungkin kisah ini akan terasa sangat dekat. Mari kita mulai. Nama pemuda itu Raka. Usianya 27 tahun, bekerja serabutan dan tinggal seorang diri di sebuah rumah peninggalan orang tuanya di lereng Gunung Lawu, wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah itu tidak besar, namun cukup tua. Dindingnya masih dari bata merah yang diplester kasar. Atap genteng tanah liat dan halaman belakang langsung berbatasan dengan kebun dan hutan kecil. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa hidup dekat dengan alam. Kabut pagi, suara serangga malam, dan angin gunung adalah hal biasa baginya. Tapi malam itu, malam Selasa Kliwon, ada sesuatu yang terasa berbeda. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon di belakang rumah bergesekan, mengeluarkan suara seperti bisikan. Dan anjing milik tetangga menggonggong tanpa berhenti sejak selepas maghrib. Kenapa malam ini tidak berhenti? Gumam Raka sambil menutup jendela. Ia tidak memikirkannya terlalu lama. Setelah makan seadanya, Raka masuk kamar, mematikan lampu dan merebahkan diri. Tubuhnya lelah, matanya berat, dan tak butuh waktu lama hingga kesadarannya perlahan tenggelam. Namun disitulah semuanya bermula. Awalnya ia mengira dirinya hanya bermimpi biasa. Raka berdiri di sebuah jalan setapak yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tanahnya basah, dipenuhi kerikil kecil dan di kanan kirinya tumbuh pohon-pohon tinggi yang menjulang rapat. Kabut tipis menyelimuti pandangan, membuat jarak beberapa meter ke depan tampak buram. Udara di sana sangat dingin. Dingin yang menusuk, bukan sekedar udara malam. Raka menunduk. Ia terkejut melihat dirinya tidak mengenakan pakaian tidur, melainkan baju biasa, kemeja lengan panjang dan celana kain, rapi seperti hendak menghadiri acara penting. "Ini mimpi?" bisiknya. Saat ia melangkah, tanah di bawah kakinya terasa nyata. Ada sensasi lembab, licin, dan dingin, bukan seperti mimpi yang biasanya samar dan mengambang. Setiap langkah terdengar jelas. Krek, krek. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sosok seorang perempuan. Ia berdiri diam sekitar 10 langkah di depan Raka. Perempuan itu mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua. Kain panjang menutup kakinya dengan rapi. Rambutnya hitam, disanggul ke belakang tanpa hiasan berlebihan. Wajahnya pucat namun bersih, dengan mata yang tenang, terlalu tenang untuk ukuran orang asing di tengah hutan. Raka membeku. Ada rasa takut, namun anehnya ada juga rasa nyaman yang sulit dijelaskan. "Siapa kamu?" tanya Raka dengan suara tertahan. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak lebar, tidak menyeramkan, tapi membuat jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia melangkah mendekat 1 langkah. Kabut di sekitarnya bergerak pelan, seolah memberi jalan. "Mas," suara perempuan itu akhirnya terdengar. Lembut, dalam, dan terasa dekat, padahal jaraknya masih beberapa langkah. "Kamu akhirnya datang juga." Raka menelan ludah. "Datang kemana? Saya tidak tahu tempat ini." Perempuan itu kembali tersenyum, namun kali ini ada sorot mata yang sulit diartikan. "Kamu memang belum tahu sekarang.
Sebelum Raka sempat bertanya lagi, angin berhembus kencang, kabut mendadak menebal, menelan sosok perempuan itu perlahan. Suara dedaunan berdesir keras, lalu semuanya gelap. Raka terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Jantungnya berdegup kencang seperti baru saja berlari jauh. Ia duduk di tepi randang, menatap sekeliling kamar yang gelap. Cuma mimpi, katanya mencoba menenangkan diri. Tapi ada satu hal yang membuatnya terbiam. Dingin. Bukan dingin biasa. Udara di kamarnya terasa sama persis seperti di dalam mimpi. Ia merapatkan selimut, tapi dingin itu seolah berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Ia menoleh ke jam dinding. Pukul 3.17 pagi. Ia menarik nafas panjang, lalu berbaring kembali. Butuh waktu lama sebelum akhirnya ia tertidur lagi. Namun sejak malam itu, Raka tidak pernah benar-benar merasa sendirian saat tidur. Karena di sudut pikirannya, ia terus mengingat tatapan perempuan berkebaya itu dan kalimat terakhirnya yang terdengar terlalu yakin. Kamu akhirnya datang juga. Sejak malam Selasa Kliwon itu, hidup Raka tidak pernah kembali seperti semula. Awalnya ia mencoba menganggap mimpi tersebut hanya bunga tidur. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena udara dingin lawu yang terlalu menusuk. Ia menyibukkan diri di siang hari, membantu tetangga di kebun, membersihkan rumah, bahkan sengaja pulang lebih malam agar tubuhnya benar-benar letih. Namun, malam tetap datang, dan bersama malam, mimpi itu kembali. Malam kedua, Raka tertidur lebih cepat dari biasanya. Ia tidak langsung terlempar ke jalan setapak seperti sebelumnya. Kali ini, kesadarannya muncul perlahan, seolah ia membuka mata di tempat yang sudah lama ia kenal. Kabut masih ada, tapi tidak setebal dulu. Pepohonan di kanan kiri kini terlihat lebih jelas. Batang-batangnya besar, tua, dengan akar mencuat dari tanah seperti urat nadi raksasa. Daun-daun basah meneteskan air, menciptakan suara pelan yang teratur. Tik, tik, tik. Raka menghela napas. Aku bermimpi lagi, gumamnya. Namun kali ini, rasa takutnya tidak sebesar sebelumnya. Justru ada perasaan aneh, seperti sedang pulang ke tempat yang hampir ia ingat. Ia melangkah maju. Semakin jauh ia berjalan, suara lain mulai terdengar. Bukan lagi hanya angin atau dedaunan, melainkan nada-nada lembut, seperti alat musik yang dimainkan dari kejauhan. Bukan musik modern, bukan pula lagu yang ia kenal. Nada itu berulang, mengalun perlahan, membuat dada Raka terasa hangat sekaligus sesak. Suara apa ini? Bisiknya. Dan saat itulah, ia melihatnya lagi. Perempuan berkebaya itu berdiri di ujung jalan setapak. Kali ini lebih dekat. Wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat, dan bibirnya sedikit tersenyum seolah memang menunggu Raka datang. Kamu datang lagi, ucapnya pelan. Raka berhenti beberapa langkah darinya. Kamu yang kemarin. Perempuan itu mengangguk. Kamu ingat. Aku ingin bertanya, kata Raka, suaranya terdengar lebih berani dari perasaannya. Ini tempat apa? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke samping, lalu memberi isyarat agar Raka mengikutinya. Mari, katanya singkat. Tanpa benar-benar tahu alasannya, Raka menuruti. Mereka berjalan berdampingan. Anehnya, langkah perempuan itu hampir tidak menimbulkan suara, sementara langkah Raka terdengar jelas di tanah basah. Namaku Raka, ucapnya mencoba membuka percakapan. Perempuan itu menatap ke depan. Aku tahu. Jawaban itu membuat tengkuk Raka merinding. Kamu tinggal di lereng gunung, rumahmu menghadap timur. Kamu tidur sendirian. Raka berhenti melangkah. Bagaimana kamu bisa tahu? Perempuan itu juga berhenti, lalu menoleh perlahan. Tatapannya tajam namun tidak mengancam. Karena kamu sering dipikirkan, jawabnya. Raka tidak bertanya lebih jauh.
Entah kenapa, setiap pertanyaan terasa seperti melangkah terlalu dekat ke jurang yang tidak terlihat. Tak lama kemudian, pepohonan mulai jarang, jalan setapak berubah menjadi tanah lapang, dan di hadapan mereka berdiri sesuatu yang membuat Raka terpaku. Sebuah desa. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, beratap genteng gelap. Lampu-lampu kecil menyala di depan setiap rumah, memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Jalan desa bersih, tidak ada sampah, tidak ada suara mesin, hanya langkah kaki dan bisikan angin. Beberapa orang terlihat berjalan, mereka berpakaian sederhana, rapi, dengan wajah yang tenang. Tidak ada yang menatap Raka dengan curiga, justru sebaliknya, mereka tersenyum tipis, seolah menyambut seseorang yang telah lama ditunggu. "Ini desa siapa?" tanya Raka lirih. "Desa kami," jawab perempuan itu. "Kalian manusia?" Perempuan itu berhenti berjalan. Ia menatap Raka cukup lama sebelum menjawab. "Kami bukan seperti yang kamu kenal." Malam-malam berikutnya, mimpi itu terus datang. Dan setiap kali, dunia di dalamnya terasa semakin nyata. Raka mulai merasakan lapar saat berada di sana. Ia diberi makanan, nasi hangat, sayur bening, lauk sederhana. Rasanya sungguh nyata, bahkan lebih nikmat daripada makanan di dunia nyata. Kalau ini mimpi, kenapa rasanya seperti hidup sungguhan? Perempuan itu duduk di depannya, menatap dengan sorot mata lembut. "Karena kamu tidak sepenuhnya bermimpi." Kalimat itu terus terngiang bahkan setelah Raka terbangun. Di dunia nyata, tubuhnya mulai berubah. Ia sering terbangun dengan perasaan lelah, seperti tidak benar-benar beristirahat. Kadang-kadang, aroma aneh menempel di pakaiannya, aroma tanah basah dan bunga yang tidak pernah ia tanam. Tetangga mulai memperhatikan. "Kamu kelihatan pucat, Ra. Kurang tidur?" kata seorang ibu suatu pagi. "Iya, Bu, mungkin." Padahal jauh dalam hatinya, ia tahu penyebabnya bukan sekedar kurang tidur. Pada mimpi ketujuh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Raka menyadari bahwa ia bisa merasakan sakit. Saat itu, hujan turun deras di desa mimpi. Tanah menjadi licin, dan Raka terpeleset di jalan kecil. Lututnya menghentam batu. "Aduh!" ia berteriak. Rasa nyeri itu tajam, nyata, membuat napasnya terhenti sesaat. Perempuan berkebaya itu segera berlutut di sampingnya. "Kamu tidak apa-apa?" "Kok sakit?" Raka menatap lututnya yang lecet, darah merah mengalir pelan. "Ini mimpi kan?" Perempuan itu menggenggam tangannya. Genggamannya hangat. "Batasnya mulai menipis," katanya pelan. "Batas apa?" tanya Raka panik. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menekan luka Raka dengan kain bersih, lalu tersenyum kecil. "Tidak lama lagi, kamu akan mengerti." Seiring berjalannya waktu, Raka mulai menantikan mimpi itu. Ia menunggu malam dengan perasaan rindu yang tidak masuk akal. Dunia nyata terasa hambar, sepi, kosong. Sementara di dalam mimpi, ia merasa diterima, dikenal, dan dibutuhkan. Suatu malam, Raka bertanya dengan suara bergetar, "Kenapa aku terus datang ke sini?" Perempuan itu menatapnya lama sebelum menjawab, "Karena hatimu membuka pintu. Dan kalau pintu itu tertutup," perempuan itu menggeleng perlahan. Pintu yang sudah terbuka, sulit ditutup kembali. Angin berhembus dingin, lampu-lampu desa bergoyang pelan. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar semakin jelas, semakin dekat, seolah memanggil. Raka menelan ludah. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Perempuan itu tersenyum, kali ini lebih dalam, lebih bermakna. "Kamu akan tahu ketika waktunya tiba." Dan pada saat Raka terbangun keesokan paginya, ia mendapati telapak tangannya masih terasa hangat, seolah semalam ia benar-benar menggenggam tangan seseorang. Perubahan itu terjadi perlahan, hampir tidak terasa. Pada awalnya, Raka masih bisa membedakan mana dunia nyata dan mana dunia mimpi. Ia tahu kapan dirinya tertidur dan kapan ia terbangun.
Namun semakin sering ia datang ke desa itu, garis pemisahnya mulai kabur. Suatu pagi Raka terbangun dengan perasaan aneh. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sinar matahari yang masuk dari celah jendela. Suara ayam berkokok terdengar jelas, begitu pula langkah kaki tetangga yang melewati depan rumah. Semuanya normal, namun dadanya terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di tempat lain. Kenapa rasanya seperti baru pulang? Gumamnya pelang. Ia berdiri menuju kamar mandi. Saat membasuh wajah, Raka terdiam. Matanya terlihat lebih cekung dari biasanya. Kulitnya pucat, seolah sudah lama tidak terkena matahari. Dan yang membuatnya merinding, di lengannya ada bekas goresan tipis, hampir seperti cakaran kuku. Ia mengusapnya berkali-kali. "Apa aku tergores sesuatu semalam?" katanya pada dirinya sendiri. Namun Raka tahu, semalam ia tidak keluar rumah. Malam berikutnya, Raka tidak langsung tertidur. Ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar, menunggu kantuk datang. Di luar, suara angin gunung bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Entah sejak kapan, Raka tidak lagi merasa takut saat menunggu mimpi itu datang. Yang ada justru rasa rindu. Saat matanya akhirnya terpejam, ia tidak terkejut ketika kesadarannya kembali berada di desa itu. Kali ini tidak ada kabut. Langit malam terlihat jelas, dipenuhi bintang yang jumlahnya lebih banyak dari yang pernah ia lihat di dunia nyata. Udara sejuk, bersih, dan membawa aroma tanah serta bunga liar. Raka berdiri di depan sebuah rumah joglo yang lebih besar dari rumah-rumah lain. Lampu minyak tergantung di teras, cahayanya bergoyang pelan tertiup angin. "Kamu datang lebih cepat," suara itu terdengar dari belakangnya. Raka menoleh. Perempuan berkebaya itu berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya terlihat lebih hidup malam ini, tidak sepucat sebelumnya. Matanya berkilau, memantulkan cahaya lampu. "Kamu menungguku?" tanya Raka. Perempuan itu mengangguk pelan. "Kami semua menunggu." "Kami?" ulang Raka. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, pintu joglo terbuka. Beberapa orang keluar. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Mereka tersenyum ramah, mempersilahkan Raka masuk. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Justru itulah yang membuatnya semakin tidak tenang. Di dalam joglo suasananya hangat. Lantai kayu bersih, tikar digelar rapi. Di tengah ruangan tersedia hidangan sederhana. Nasi putih mengepul, sayur dan lauk yang aromanya menggugah selera. "Silahkan makan," kata seorang pria tua dengan suara berat namun tenang. Raka ragu sejenak. Kalau saya makan di sini, apa yang terjadi dengan tubuh saya di dunia nyata? Semua orang di ruangan itu terdiam. Perempuan berkebaya itu mendekat, lalu duduk di samping Raka. "Tubuhmu aman," katanya lembut, "selama kamu kembali." "Kembali kemana?" tanya Raka. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. "Ke tempat yang kamu anggap rumah." Jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkan. Namun rasa lapar yang ia rasakan jauh lebih kuat dari rasa takutnya. Raka mengambil suapan pertama. Hangat, nyata, dan terasa menenangkan. Saat itu, sesuatu dalam dirinya seperti menyerah. Sejak malam itu, Raka mulai berinteraksi lebih lama di dunia mimpi. Ia berjalan menyusuri desa, berbincang dengan penduduknya. Mereka menceritakan kehidupan sehari-hari, tentang ladang, tentang panen, dan aturan yang harus dipatuhi. "Apa aturan di sini?" tanya Raka suatu malam. Seorang perempuan tua menyenyum tipis. "Jangan bertanya terlalu jauh, jangan menolak undangan, dan jangan mencoba pulang sebelum waktunya." "Kapan waktunya?" tanya Raka. Perempuan itu tidak menjawab. Yang paling membuat Raka gelisah adalah satu hal. Waktu tidak berjalan sama. Di dunia nyata, satu malam berlalu. Namun di desa itu Raka bisa merasakan seolah ia tinggal berhari-hari. Ia tidur di sana, ia bangun di sana. Ia berjalan pagi, merasakan hangat matahari, lalu kembali menikmati malam. Suatu kali Raka bertanya dengan suara pelan, "Kalau aku tinggal terlalu lama, apa aku bisa lupa jalan pulang?" Perempuan itu terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Banyak yang lupa," katanya akhirnya. "Dan mereka kemana?" Perempuan itu tersenyum samar. "Mereka tinggal." Jawaban itu membuat jantung Raka berdegup kencang.
Perubahan pada dirinya di dunia nyata semakin jelas. Ia sering tertidur di siang hari tanpa sadar. Kadang-kadang ia terbangun di teras rumah, tidak ingat kapan terakhir kali ia berbaring. Tetangga mulai khawatir. "Kamu sering melamun, Rak," kata seorang pemuda desa. "Aku cuma kurang enak badan," jawab Raka. Padahal yang ia rasakan bukan sakit, melainkan tarikan. Setiap malam semakin kuat. Pada satu mimpi tertentu, Raka menyadari sesuatu yang membuat darahnya dingin. Ia sedang duduk di tepi sungai kecil di desa itu, mencelupkan kaki ke air. Airnya dingin, mengalir pelan. Tiba-tiba ia berkata tanpa sadar, "Kalau aku tidak bangun besok, apa yang terjadi?" Perempuan berkebaya itu terdiam sejenak. "Kamu tidak perlu takut," katanya pelan. "Di sini kamu tidak akan sendirian." "Aku tidak bertanya itu. Aku bertanya, apa aku masih akan kembali?" Perempuan itu menoleh, menatapnya dengan mata yang kini terlihat lebih dalam, lebih tua dari yang selama ini ia lihat. "Dunia yang sering kamu datangi," katanya perlahan, "lama-lama akan menganggapmu miliknya." Angin berhembus dingin, air sungai bergelombang pelan. Raka menarik kakinya, berdiri dengan napas memburu. "Kalau begitu, aku harus berhenti datang." Perempuan itu ikut berdiri. "Kamu boleh mencoba." "Apa maksudmu?" "Tidak semua pintu bisa ditutup dari sisi manusia." Malam itu, Raka terbangun dengan tubuh gemetar. Ia duduk di ranjang, menatap jari-jarinya sendiri, memastikan ia masih benar-benar ada. Namun saat ia berdiri dan berjalan ke cermin, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya hampir jatuh duduk. Di lehernya, samar namun jelas, ada bekas seperti kalung, seolah ada sesuatu yang melingkar di sana cukup lama. Dan di kepalanya, satu pikiran muncul dengan sangat jelas. Dunia mimpi itu tidak lagi menunggu. Ia sedang menariknya masuk. Raka mulai menyadari satu hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Ia tidak lagi bisa memilih kapan mimpi itu datang. Dulu, ia tertidur, lalu dipanggil. Sekarang, bahkan saat ia mencoba tetap terjaga, dunia itu tetap menjemputnya. Suatu malam, Raka duduk di ruang tengah rumahnya. Lampu menyala terang. Televisi menyala tanpa suara. Ia sengaja tidak berbaring, tidak memejamkan mata, dan tidak menurunkan kepala terlalu lama. "Aku tidak boleh tidur," gumamnya berulang kali. "Aku harus tetap sadar." Namun, rasa berat di kelopak mata datang seperti kabut yang perlahan menutup pandangan. Suara televisi terdengar semakin jauh, seperti berada di dasar sumur. Dan saat ia menyadari dirinya telah kalah, dunia itu sudah kembali menyambutnya. Kali ini, Raka tidak berada di jalan setapak. Ia berdiri di sebuah halaman luas, beralas tanah yang dipadatkan rapi. Di hadapannya berdiri sebuah pendapa besar, lebih megah dari joglo sebelumnya. Tiang-tiang kayu jati menjulang kokoh, ukirannya halus dan rumit, namun tidak ada satupun motif yang ia kenal. Lampu minyak tergantung di setiap sudut, menyala tenang tanpa asap. Udara di tempat itu berbeda, bukan dingin, melainkan berat. Seolah setiap tarikan nafas membawa sesuatu yang tidak kasat mata masuk ke dalam dada. Raka menoleh ke sekeliling. Penduduk desa berdiri berbaris rapi di pinggir halaman. Wajah mereka datar, tenang, tidak tersenyum seperti biasanya. Mereka mengenakan pakaian yang lebih rapi dari hari-hari sebelumnya, seakan sedang menghadiri acara penting. "Kenapa semuanya seperti ini?" bisik Raka. "Kamu sudah datang." Suara itu terdengar dari belakang. Raka berbalik. Perempuan berkebaya itu berdiri beberapa langkah darinya. Kali ini, kebayanya berwarna lebih gelap, hampir hitam, dengan kain panjang yang menjuntai menyentuh tanah. Rambutnya tersanggul sempurna, dan di wajahnya tidak ada lagi senyum tipis seperti biasanya. Wajahnya serius, tenang, dan penuh keyakinan. "Ada apa ini?" tanya Raka. Jantungnya berdegup keras. Perempuan itu mendekat. Setiap langkahnya nyaris tidak menimbulkan suara. "Ini malam yang sudah lama kami tunggu," katanya pelan. "Kalian menunggu apa?" Perempuan itu menatap Raka dalam-dalam. "Jawabanmu." Raka menelan ludah. "Jawaban apa? Aku tidak merasa pernah ditanya apapun." Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah pendapa.
Masuklah, kamu akan mengerti. Raka ingin menolak, ingin mundur, ingin berlari. Namun kakinya terasa berat, seolah tanah di bawahnya menahan setiap langkah yang ingin menjauh. Saat ia melangkah masuk ke pendapa, hawa di dalam terasa lebih pekat. Di tengah ruangan, sebuah tikar besar terbentang. Di ujungnya, duduk 3 orang tua, 2 laki-laki dan 1 perempuan dengan rambut memutih dan wajah yang sulit ditebak usianya. Tatapan mereka tajam, bukan marah, bukan ramah, hanya menilai. Raka berdiri kaku. "Saya tidak tahu kenapa saya dibawa ke sini," katanya mencoba terdengar tenang. Salah satu orang tua itu mengangguk pelan. "Kami tahu." "Kalau begitu, boleh saya pulang?" tanya Raka. Orang tua itu tersenyum tipis. Seseorang yang sudah melangkah sejauh ini jarang pulang tanpa meninggalkan sesuatu. Kalimat itu membuat tengkuk Raka dingin. Perempuan berkebaya itu duduk di samping Raka. "Dengarkan kami," katanya lembut, tapi nadanya tidak memberi ruang untuk membantah. "Kamu telah datang ke tempat ini berkali-kali. Kamu makan di sini, kamu tidur di sini, kamu berjalan bersama kami." "Itu bukan pilihanku," sela Raka cepat. "Aku tidak pernah meminta ini." Salah satu orang tua mengangkat tangan. Tidak semua ikatan dimulai dari permintaan. Raka menggenggam tangan. "Lalu kenapa aku?" Perempuan berkebaya itu menoleh kepadanya. Matanya terlihat lebih dalam dari sebelumnya. "Karena kamu membuka dirimu," katanya pelan. "Karena kamu tidak menolak saat pertama kali dipanggil." Raka terdiam. Ia teringat rasa rindu yang tumbuh setiap malam. Rasa nyaman yang ia biarkan berkembang. Kesepian yang ia isi dengan kehadiran dunia ini. Semua itu pilihannya sendiri. Salah satu orang tua berdiri. Tubuhnya tegap meski rambutnya putih seluruhnya. "Kami tidak akan memaksamu," katanya dengan suara berat. "Kami hanya akan menawarkan jalan." "Jalan kemana?" tanya Raka. Orang tua itu menatap perempuan berkebaya itu, lalu kembali menatap Raka. "Jalan untuk menetap." Dada Raka terasa sesak. "Menetap di sini?" Perempuan berkebaya itu mengangguk pelan. "Sebagai bagian dari kami, sebagai pendampingku." Kata itu menggema di kepala Raka. "Pendamping? Ini gila. Aku manusia. Aku punya hidup di luar sana." "Kamu masih memilikinya," jawab perempuan itu. "Untuk sementara." Raka menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Perempuan itu tersenyum samar. "Setiap kunjungan membuat jarakmu semakin dekat dengan kami dan semakin jauh dari dunia lamamu." Suasana pendapa berubah sunyi. Lampu-lampu minyak bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Dari kejauhan, terdengar suara nada-nada rendah, seperti musik yang dimainkan sangat pelan, hampir seperti doa. Salah satu orang tua berkata, "Malam ini, kami hanya ingin memastikan satu hal." Raka menatapnya dengan nafas tertahan. "Hal apa?" "Apakah hatimu sudah terikat?" Perempuan berkebaya itu berdiri, lalu berlutut di hadapan Raka. "Aku tidak memintamu sekarang," katanya lembut. "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu bersedia melangkah lebih dekat denganku?" Raka menatap wajahnya dari jarak sedekat itu. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya menggigil. Perempuan itu tidak berkedip. Sejak awal ia berbicara, matanya tetap terbuka, tenang, seolah tidak membutuhkan kedipan untuk menjaga pandangan. "Apa yang terjadi kalau aku menolak?" tanya Raka pelan. Penduduk desa di luar pendapa serempak menoleh ke arahnya. Hening. Salah satu orang tua akhirnya menjawab, "Maka pintu yang terbuka akan mulai menutup." "Bukankah itu bagus?" tanya Raka cepat. Orang tua itu menggeleng. "Tidak bagi yang sudah setengah masuk." Tangan Raka bergetar. Ia menyadari bahwa sejak lama ia sudah berada di tengah. Tidak sepenuhnya manusia yang bebas, namun juga belum sepenuhnya milik dunia ini. Perempuan berkebaya itu berdiri, lalu ulurkan tangannya. "Tidak ada ikatan malam ini," katanya pelan. "Hanya satu tanda bahwa kamu menerima kehadiranku dalam hidupmu." Raka menatap tangan itu. Putih, dingin, namun terasa familiar. "Dan kalau aku menerimanya?" tanya Raka lirih. Perempuan itu tersenyum, senyum yang sangat tipis. "Maka jalanmu ke sini akan selalu terbuka." Dengan nafas berat dan hati yang dipenuhi ketakutan serta kerinduan yang bercampur, akhirnya Raka mengulurkan tangannya. Saat jari mereka bersentuhan, seluruh pendapa terasa bergetar pelan.
Lampu-lampu minyak menyala lebih terang sesaat, lalu kembali redup. Dan di saat itulah, salah satu orang tua berkata dengan suara yang bergema dalam kepala Raka, "Lamaran telah diterima." Raka terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia berada di kamarnya sendiri. Lampu masih menyala. Televisi masih menampilkan gambar tanpa suara. Namun tangannya masih terasa dingin. Dan di dadanya ada perasaan berat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti seseorang baru saja mengikat janji. Tanpa kata, tanpa cincin, namun terasa nyata. Raka terbangun bukan karena mimpi buruk. Ia terbangun karena sunyi. Bukan sunyi malam seperti biasanya di lereng Lawu. Bukan suara jangkrik, bukan desir angin, bukan gonggongan anjing dari kejauhan. Sunyi ini kosong. Seolah dunia sedang menahan napas. Kelopak matanya terasa berat saat terbuka perlahan. Yang pertama ia lihat bukanlah langit-langit kamarnya. Tidak ada bercak lembab yang biasa ia hitung saat sulit tidur. Tidak ada retakan kecil di sudut tembok. Yang ia lihat adalah balok kayu besar, hitam kecoklatan, dengan ukiran halus yang asing namun rapi. Raka langsung duduk. Astaga, napasnya tercekak. Ia berada di dalam sebuah rumah joglo. Lantainya dari papan kayu mengkilap, dingin di telapak kaki. Di sekelilingnya terdapat perabot sederhana, lemari kayu, meja rendah, dan tikar anyaman yang digelar rapi. Tidak ada barang modern. Tidak ada kabel, tidak ada listrik. Cahaya masuk dari celah dinding kayu dan jendela tanpa kaca. Ini mimpi lagi, gumamnya. Namun tubuhnya terasa terlalu nyata. Punggungnya pegal, lehernya kaku, dan di hidungnya tercium aroma kayu tua bercampur tanah basah. Raka berdiri perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan suara lirih. Krek, krek, papan kayu yang sudah berumur. "Halo?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu kayu di depannya. Engselnya bergerak mulus, seolah sering digunakan. Di luar, pemandangan yang membuat dada Raka semakin sesak terbentang jelas. Sawah. Hijau. Luas. Diselimuti kabut tipis yang bergerak pelan mengikuti arah angin. Di kejauhan, terlihat aliran sungai kecil. Dan lebih jauh lagi, siluet pepohonan dan bukit yang sangat ia kenal. Gunung Lawu. Namun sudut pandangnya salah, terlalu rendah, terlalu dekat. "Ini bukan tempat tinggalku," bisik Raka. Ia melangkah keluar rumah. Udara pagi menyentuh kulitnya, dingin namun segar. Matahari baru naik, cahayanya lembut, tidak menyilaukan. Burung-burung kecil berterbangan rendah, suara sayapnya terdengar jelas. Segalanya terasa hidup, terlalu hidup untuk disebut mimpi. Raka berjalan menyusuri halaman. Tanahnya padat, tidak berlumpur. Di sekeliling rumah joglo itu berdiri beberapa rumah lain. Jaraknya tidak terlalu jauh. Bentuknya serupa, hanya berbeda ukuran. Asap tipis mengepul dari salah satu rumah. Ada orang. Raka mempercepat langkahnya. Seorang perempuan paruh-baya sedang menyapu halaman. Pakaiannya sederhana, rambutnya diikat ke belakang. Saat melihat Raka, ia berhenti menyapu. "Oh, kamu sudah bangun?" katanya, tenang. Nada suaranya seperti orang yang benar-benar mengenal Raka. "Bu, ini di mana?" Suara Raka bergetar. Perempuan itu tersenyum tipis. "Di rumahmu?" "Bukan," Raka menggeleng cepat. "Rumah saya di desa sebelah, bukan di sini." Perempuan itu menatapnya lebih lama. Senyumnya tidak hilang, namun ada sesuatu di matanya, seperti iba. "Kamu memang sering lupa setelah bangun." "Lupa apa?" "Lupa bahwa kamu sudah lama di sini." Dada Raka terasa diremas. "Saya harus pulang," ucapnya cepat. "Saya harus kembali." Perempuan itu mengangguk pelan. "Tentu. Nanti." "Nanti kapan?" "Nanti saat waktunya tepat." Jawaban itu membuat Raka mundur selangkah. Ia berlari, menyusuri jalan tanah di antara rumah-rumah. Beberapa orang terlihat berjalan, membawa hasil kebun, menimba air, berbincang pelan. Tidak satu pun terlihat terkejut melihat Raka. Tidak ada yang bertanya siapa dia. Seolah keberadaannya sudah menjadi bagian dari keseharian mereka.
Ini tidak benar, gumam Raka sambil terus berjalan. Ia mencoba mencari jalan keluar desa, namun setiap persimpangan terasa asing, meski lanskapnya terlihat berulang. Sawah, sungai, pohon besar, semuanya seperti salinan yang sedikit berbeda. Semakin jauh ia berjalan, semakin kabut menebal. Napas Raka memburu. Tenang, tenang, ini pasti mimpi, katanya pada diri sendiri. Ia mencubit lengannya. Sakit. Ia menampar pipinya. Perih. Raka terhenti di tepi sungai. Airnya mengalir pelan, memantulkan cahaya pagi. Ia berlutut, mencelupkan tangannya. Dingin, nyata. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Di jari manis tangan kirinya melingkar sebuah cincin. Perak, berukir halus, dingin saat disentuh. Tidak, tidak, ini tidak mungkin, bisik Raka panik. Ia mencoba menarik cincin itu, tidak bergerak. Ia menarik lebih kuat, tetap tidak bisa dilepas. Tidak, aku tidak pernah. Suara Raka tercekak. Kenangan bab 4 kembali menghantam pikirannya. Pendapa, para orang tua, tangan yang ia genggam dan kalimat itu. Lamaran telah diterima. Raka menunduk, napasnya tersengal. Ini nyata, semua ini nyata. Jangan memaksakan diri. Suara itu datang dari belakang. Raka menoleh perlahan. Perempuan berkebaya itu berdiri di tepi sungai, beberapa langkah darinya. Wajahnya tenang, bahkan lembut. Cahaya pagi membuatnya terlihat hampir seperti manusia biasa. Jangan menyakiti dirimu sendiri, lanjutnya. Apa yang kamu lakukan padaku? Suara Raka bergetar, bercampur marah dan takut. Perempuan itu mendekat. Aku tidak melakukan apa-apa, katanya pelan. Kamu yang melangkah. Aku tidak pernah setuju tinggal di sini. Kamu setuju untuk mendekati, dan kedekatan memiliki arah. Raka berdiri, mengekepalkan tangan. Aku mau pulang, sekarang. Perempuan itu menatapnya lama. Kamu akan pulang? Kapan? Saat kamu terbangun. Aku sudah bangun, teriak Raka. Perempuan itu menggeleng pelan. Belum sepenuhnya. Hari itu berjalan dengan cara yang paling menakutkan bagi Raka. Seperti hari biasa. Ia makan, ia berjalan, ia duduk berbincang. Tubuhnya mengikuti alur waktu di desa itu tanpa perlawanan, namun pikirannya terus memberontak. Setiap detik ia menunggu terbangun di kamarnya sendiri, mendengar suara motor tetangga, mencium bau kopi dari dapur. Namun malam kembali datang, dan Raka tidur di rumah joglo itu. Saat ia membuka mata kembali, ia berada di kamar lamanya. Ranjang kayu, dinding bata, jam dinding berdetak pelan. Raka langsung duduk, napasnya tersengal. Syukur, bisiknya. Namun sebelum ia benar-benar lega, matanya jatuh ke tangannya sendiri. Cincin itu masih ada. Dingin, nyata, dan tidak bisa dilepas. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Karena saat itu ia sadar dengan perasaan terpaling menakutkan yang pernah ia rasakan. Ia tidak lagi tahu di dunia mana ia benar-benar terbangun. Raka duduk terpaku di tepi ranjangnya. Cahaya pagi masuk melalui jendela kamar, menyinari lantai yang dingin. Jam dinding berdetak pelan, menandakan waktu masih berjalan seperti biasa. Dari luar rumah, terdengar suara motor melintas dan langkah kaki orang yang berangkat bekerja. Dunia manusia masih ada. Masih hidup, masih bergerak. Namun Raka merasa tidak sepenuhnya berada di dalamnya. Pandangan matanya tertuju pada jari manis tangan kirinya. Cincin itu masih melingkar di sana. Perak kusam dengan ukiran halus yang tidak ia kenal. Saat disentuh, cincin itu terasa dingin, bukan dingin logam biasa, melainkan dingin yang menjalar ke tulang. Raka mencoba menariknya lagi. Sia-sia. Ia memutar cincin itu perlahan, berharap ada celah. Tidak ada. Cincin itu pas, seolah jari Raka memang diciptakan untuknya. Aku harus melepasnya. Gumam Raka panik. Ia pergi ke kamar mandi, membasahi jarinya dengan sabun, bahkan mencoba minyak goreng. Tetap tidak bisa.
Semakin ia memaksa, semakin jari itu terasa nyeri. "Berhenti," katanya pada dirinya sendiri. Napasnya memburu. Saat ia menatap bayangan dirinya di cermin, Raka melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Pantulan wajahnya tidak sepenuhnya sinkron dengan gerakannya. Seolah bayangan itu bergerak sedikit lebih lambat. Raka berkedip cepat. Bayangan itu kembali normal. "Mungkin aku kurang tidur," bisiknya, meski hatinya tahu itu bukan sekedar kelelahan. Hari itu, Raka mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia keluar rumah, menyapa tetangga, berjalan ke warung kecil di ujung desa. Namun sejak melangkah keluar, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Orang-orang terlihat sedikit berbeda. Wajah mereka tampak buram di tepi pandangan, seolah tidak sepenuhnya fokus. Suara mereka terdengar seperti datang dari jarak yang lebih jauh. "Rak, kamu kenapa?" tanya seorang tetangga saat Raka lewat. "Kelihatan pucat." "Tidak apa-apa," jawab Raka cepat. Namun saat ia menoleh kembali, orang itu sudah berjalan menjauh, seolah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Di warung, Raka memesan kopi. Saat gelas diserahkan, jari penjual warung tanpa sengaja menyentuh tangannya. Perempuan itu tersentak. "Kok dingin sekali tanganmu?" katanya heran. Raka terdiam. Dingin. Ia tidak menyadarinya, tapi tubuhnya memang terasa lebih dingin dari biasanya. Malam datang dengan cepat. Raka tidak ingin tidur. Ia menyalakan semua lampu rumah, menyalakan televisi, bahkan radio, sekadar agar ada suara. Namun semakin ia berusaha bertahan, semakin berat kelopak matanya. Saat ia akhirnya tertidur di kursi ruang tengah, ia tidak bermimpi. Ia berpindah. Raka berdiri di halaman rumah joglo itu lagi. Tapi kali ini suasananya berbeda. Langit senja berwarna jingga gelap, hampir merah. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga yang menyengat. Penduduk desa terlihat lebih banyak, berdiri berkelompok seolah menunggu sesuatu. Dan di tangan Raka, cincin itu berkilau lebih terang dari sebelumnya. "Kamu sudah membawa tandanya." Suara itu terdengar dari belakang. Raka menoleh. Perempuan berkebaya itu berdiri di sana. Kali ini kebayanya berwarna lebih terang, namun wajahnya terlihat lebih dewasa, lebih tenang, dan entah kenapa lebih dekat. "Apa yang terjadi padaku?" tanya Raka dengan suara lelah. "Kenapa aku merasa seperti bukan diriku sendiri?" Perempuan itu mendekat, lalu mengangkat tangan Raka memperhatikan cincin itu. Cincin itu bukan sekedar perhiasan. Itu penanda. "Penanda apa?" "Bahwa kamu telah diterima." Raka menarik tangannya. "Diterima sebagai apa?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Sebagai pasangan." Jantung Raka berdegup keras. "Aku tidak pernah menikah," katanya cepat. "Aku tidak pernah mengucapkan janji apapun." "Kamu telah memberikannya," jawab perempuan itu pelan. "Tidak dengan kata, tapi dengan kehadiranmu." Raka mulai menyadari perubahan yang lebih mengerikan. Ia bisa merasakan dunia ini semakin kuat, sementara dunia manusia terasa memudar. Ia mendengar suara gamelan dari kejauhan meski tidak ada alat musik terlihat. Ia mencium aroma kemenyan padahal tidak ada yang membakar apapun. Dan yang paling mengerikan, ia mulai mengingat masa lalu yang bukan miliknya. Kenangan berjalan di sawah kecil. Kenangan duduk di pendapa. Kenangan berdiri di bawah pohon besar sambil menunggu seseorang. Semua terasa akrab, namun bukan kenangan hidupnya sebagai manusia. "Apa yang kamu lakukan dengan pikiranku?"
Tanya Raka dengan suara bergetar. Perempuan itu menatapnya dengan mata penuh kesabaran. Kami hanya berbagi. Aku tidak mau berbagi hidupku. Kamu tidak kehilangan hidupmu. Katanya, kamu hanya menambah satu. Saat Raka terbangun keesokan paginya, dunia manusia terasa semakin asing. Ia berjalan ke depan rumah, namun jalan desa terlihat lebih sempit dari biasanya. Warna-warna tampak lebih pudar, bahkan suara burung terdengar jauh. Ia menatap tangannya. Cincin itu masih ada. Dan kini di sekitar jari manisnya terlihat bekas lingkaran samar seperti kulit yang telah lama terikat. Ia menutup matanya menahan air mata. Aku harus mencari bantuan, katanya lirih. Ia mendatangi seorang orang tua yang dikenal paham hal-hal gaib di desanya. Setelah mendengar cerita Raka, orang tua itu terdiam lama. Kamu sering bermimpi tempat yang sama? Tanyanya akhirnya. Iya. Dan kamu menerima sesuatu di sana? Raka mengangguk, memperlihatkan cincin itu. Wajah orang tua itu langsung berubah pucat. Kamu sudah melangkah terlalu jauh, katanya pelan. Itu bukan mimpi biasa. Aku masih bisa kembali, kan? Tanya Raka putus asa. Orang tua itu menghela napas panjang. Selama ikatan itu belum sempurna, masih ada harapan. Bagaimana caranya? Jangan tidur sendirian, dan apapun yang kamu dengar di dalam mimpi, jangan mengiyakan lagi. Malam itu, Raka mencoba mengikuti nasihat itu. Namun saat ia berbaring, suara perempuan itu kembali terdengar, sangat dekat, seolah berbisik di telinganya. Kamu lelah berlawan, katanya lembut. Biarkan saja mengalir. Raka menutup telinganya, memejamkan mata, menahan napas. Namun cincin di jarinya terasa semakin hangat. Dan dalam detik itu, Raka sadar dengan ketakutan yang paling dalam. Ikatan itu belum selesai. Dan pernikahan tinggal menunggu waktu. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Langit di atas lereng Gunung Lawu tampak lebih gelap dari biasanya. Bintang-bintang seakan tertutup lapisan tipis awan, dan bulan hanya terlihat setengah, pucat seperti wajah orang sakit. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan seperti bisikan yang tidak ingin didengar. Raka duduk di ruang tengah rumahnya, sendirian. Lampu menyala, namun cahayanya terasa redup. Televisi mati, tidak ada radio, tidak ada suara apapun selain nafasnya sendiri dan detak jantung yang terasa semakin berat. Cincin di jari manisnya terasa hangat, bukan lagi dingin seperti logam, hangat seperti kulit manusia. Raka memegang dadanya, mencoba menenangkan diri. Ini malam terakhir, katanya lirih pada dirinya sendiri. Aku harus bertahan. Ia teringat ucapan orang tua yang ia temui sebelumnya. Selama ikatan itu belum sempurna, masih ada harapan. Dan Raka tahu, malam ini adalah batasnya. Ketika kantuk akhirnya datang, Raka tidak melawan. Ia berbaring di lantai ruang tengah, menghadap ke langit-langit, membiarkan matanya terpejam perlahan. Namun kali ini, ia sadar sepenuhnya saat dunia berganti. Tidak ada kabut, tidak ada transisi. Ia berdiri begitu saja, di depan pendapa besar itu lagi. Namun kini, pendapa itu telah berubah. Lampu minyak diganti dengan cahaya obor, menyala terang dan bergetar tertiup angin yang tidak terasa dingin. Penduduk desa berdiri melingkar, lebih banyak dari sebelumnya. Wajah mereka tenang, namun tatapannya kosong, seolah hanya menjalankan peran yang sudah ditentukan. Dan di tengah pendapa, berdiri perempuan berkebaya itu.
Kali ini kebayanya berwarna putih pucat, hampir menyerupai kain kafan, namun dipakai dengan rapi dan anggun. Rambutnya tersanggul sempurna, wajahnya terlihat cantik dengan cara yang tidak wajar, terlalu tenang, terlalu utuh, tanpa celah. "Kamu datang," katanya lembut. Raka melangkah maju dengan nafas berat. "Ini yang terakhir," ucapnya tegas pada dirinya. "Aku mau pulang." Perempuan itu menatapnya lama. "Kamu sudah pulang," katanya pelan. "Tidak, rumahku bukan di sini." Perempuan itu tersenyum samar. "Rumah bukan soal tempat, tapi kemana jiwamu condong." 3 orang tua yang dulu duduk di pendapa kini berdiri di belakang perempuan itu. Salah satu dari mereka melangkah maju. "Waktumu di antara 2 dunia sudah hampir habis," katanya dengan suara bergema. "Malam ini, pintu akan ditutup." Raka menelan ludah. "Ditutup kemana?" "Ke dunia yang kamu tidak pilih." Dada Raka terasa sesak. "Kalau begitu, aku memilih dunia manusia." Penduduk desa bergeming. Tidak ada yang terkejut. Perempuan berkebaya itu mendekat, lalu berdiri tepat di hadapan Raka. Jarak mereka sangat dekat. Raka bisa mencium aroma bunga yang selama ini selalu menyertainya. "Kamu boleh memilih," katanya lembut. "Tapi pilihan memiliki harga." "Apa harganya?" tanya Raka dengan suara parau. Perempuan itu mengangkat tangan Raka, menatap cincin di jarinya. "Kenangan," jawabnya. "Jika kamu pergi, kamu akan lupa segalanya tentang kami, tentang aku." Raka terdiam. Ia membayangkan hidupnya kembali normal, tanpa mimpi, tanpa tarikan, tanpa dunia lain, namun juga tanpa penjelasan, tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Lalu, kalau aku tinggal?" tanya Raka lirih. Perempuan itu tersenyum, senyum yang kali ini terasa sedih. "Maka dunia manusiamu akan perlahan melupakanmu." Suara obor berderak. Angin berhembus lebih kencang. Pendapa terasa bergetar pelan. Raka menutup mata. Ia teringat kesepiannya sebelum semua ini terjadi. Rumah kosong, malam panjang, hari-hari yang berjalan tanpa makna. Ia juga teringat rasa hangat saat berada di desa ini. Rasa diterima, rasa dikenal, rasa dibutuhkan. Namun ia juga teringat wajah tetangga-tetangganya, jalan kecil di depan rumahnya, dunia yang keras, namun nyata. "Aku," suara Raka bergetar. Perempuan itu menggenggam tangannya. "Apapun pilihanmu," katanya lembut, "pintu ini tidak akan membencimu." Raka membuka mata. "Aku memilih pulang," katanya pelan namun tegas. Pendapa menjadi sunyi. Perempuan berkebaya itu mengangguk perlahan. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya penerimaan. "Kalau begitu," katanya pelan, "lepaskan ikatannya." Raka menatap cincin itu. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam cincin tersebut dan menariknya sekuat tenaga. Rasa sakit menjalar dari jari ke seluruh lengan, seperti kulitnya ditarik bersama logam itu. Raka berteriak, namun tetap menarik. "Lepaskan!" teriaknya. Dan dengan satu tarikan terakhir, cincin itu terlepas. Cahaya obor padam serentak. Pendapa runtuh menjadi kabut. Suara-suara menghilang, dan Raka jatuh ke dalam kegelapan. Ia terbangun di kamarnya. Matahari pagi masuk dari jendela. Suara ayam berkokok terdengar jelas. Angin gunung membawa hawa dingin yang familiar. Raka duduk sendirian. Tangannya gemetar. Ia menatap jari manisnya. Tidak ada cincin, hanya bekas lingkaran samar yang perlahan memudar. "Aku kembali," bisiknya. Hari-hari berlalu. Mimpi itu tidak pernah datang lagi. Namun ada sesuatu yang berubah. Raka sering terbangun dengan perasaan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti lupa wajah seseorang yang pernah sangat ia cintai, tapi tidak bisa mengingat siapa. Kadang saat malam sangat sunyi,
Ia mencium aroma bunga yang samar atau mendengar suara gamelan jauh di dalam mimpinya, bukan sebagai mimpi, melainkan sebagai gema. Dan pada suatu malam, Raka berkata pada dirinya sendiri dengan suara pelan, "Mimpi bukan sekedar bunga tidur." Ia menatap gelap di luar jendela. Mimpi adalah pintu. Pintu yang pernah ia lewati. Pintu yang hampir menelannya. Dan pintu yang jika ia lengah, bisa terbuka kembali.